Halo semua, di video kita kali ini kita akan lanjut untuk aplikasi kita. Di sini kita akan coba untuk melakukan update dari usernya. Kita akan buat screen dan juga inputan-inputannya di sini. Nah, tampilan akhirnya nanti seperti ini untuk bagian update user. Ada tombol go back-nya, kemudian update user. Di sini teks, dan di sini kita gunakan icon untuk icon user dan teks dan inputannya, yaitu username sama biodata, kemudian tombol update-nya yang akan kita buat. Dan kita akan coba buat juga untuk fungsinya yang mengarah ke endpoint-nya langsung dari backend kita. Di sini kita langsung coba eksekusi. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, di sini kita masuk dulu ke update user. Jadi di halaman update user kita itu tampilannya seperti ini. Nah, pertama kita coba kasih dulu untuk teks di bagian tengah dan bagian kanannya supaya lebih menarik. Untuk bagian app header-nya yang ini. Ini kita zoom dulu supaya lebih kelihatan. Oke, di app header berarti kita bisa tambah props-nya kayak center. Yang ke tengah kita bisa buat elemen. Di sini kita buat berupa teks. Nah, di sini mungkin namanya yaitu update user. Dan kita kasih styling. Kita kasih stylenya dikit aja, paling cuman warnanya. Di sini kita kasih warna (2) colors (primary). Nah, kemudian kita buat juga untuk bagian kanannya. Di sini right. Kita kasih teks. Nah, untuk bagian kanannya kayak ini kita sebut saja namanya menu profile. Ini kita save dulu. Di sini lagi nge-refreshing untuk tampilannya jadi seperti ini. Jadi update user kemudian profile. Nah, kemudian tombol kembalinya yaitu back button kita yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita coba atur untuk bagian kontainernya yang ada di tengah-tengah sini. Nah, pertama di sini kita coba kasih dulu flex untuk bagian view utamanya. Sini flex 1. Kemudian kita akan buat untuk bagian custom avocading view-nya supaya nanti inputannya itu responsif dengan keyboard kita. Nah, di sini kita sudah buat untuk komponennya custom itu key avocading wrapper. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan children-nya di sini. Nah, pertama kita buat view dulu. Nah, view-nya di sini yaitu untuk kontainernya. Kita buat dia rata tengah. Sini kita kasih style. Kita lakukan styling nanti. Kita taruh di bawah stylenya. Sini cons, styles. Ini tipe banyak. Cons, style sama dengan style sheet. Titik red. Kita buat. Sini style sheetnya kayaknya belum kepanggil di React Native. Oke, udah kepanggil. Kemudian kita atur flexnya lagi. Flex 1. Oh, sorry, kenapa flex? Harusnya kita buat dulu untuk nama stylenya. Di sini namanya mungkin form. Kemudian flex 1. Kemudian align item. Kita buat dia ke tengah. Center. Justify content juga kita buat dia ke center. Kemudian padding kita kasih saja 20. Dan background colornya. Background colors primary atau BG color. Atau kayaknya nggak usah karena udah ada backgroundnya. Nah, di sini kita tinggal pasang di stylenya. Berarti sini styles form. Oke, teksnya kita masukkan atau kita hapus saja dan kita tinggal buat di dalam sini. Kita buat teks yaitu untuk title-nya nanti dan juga untuk iconnya. Nah, untuk iconnya sendiri kita gunakan undesign. Sini kita panggil dulu untuk iconnya, diimport.
import from add expo slash vector icon, yaitu undesign. Nah, kita pasang di sini di formnya. Kita pasang undesign dengan name yaitu user. Kemudian kita kasih size, mungkin size-nya 80, dan warnanya kita samakan dengan warna primary kita, berarti colors titik primary. Oke, seperti ini untuk iconnya. Dan kemudian tinggal teksnya yang kita buat. Di sini teksnya update user, dan kita perlu styling. Di sini style sama dengan kita buat stylenya dulu, yaitu title. Font size-nya kita buat 20 untuk ukurannya. Kemudian font width-nya kita buat dia bold. Margin button untuk margin bawah 15. Dan untuk warnanya colors titik primary. Kita tinggal pasang styling kita di sini, di styles titik title. Update user sudah ada. Nah, selanjutnya kita buat untuk formnya sekarang, yaitu form inputan kita. Nah, sini kita tinggal buat form input dari komponen yang sudah kita buat. Nah, sini inputannya ada dua, yaitu untuk inputan username dan juga inputan untuk bio. Nah, untuk username dulu kita kasih placeholder username, kemudian auto capitalize-nya kita buat none seperti ini, dan kita buat lagi satu form input yaitu untuk biodata. Di sini kita buat multiple line bernilai true. Jadi seperti ini. Nah, untuk multiple line-nya ini dia bisa buat 2 baris atau lebih. Di sini contoh, nah seperti ini. Yang multiple line untuk biodatanya. Nah, selanjutnya kita buat untuk button touchable-nya yang bisa kita klik nantinya. Nah, berarti di bawah kita bisa buat di sini touchable component, touchable component, touchable opacity dengan teks. Kita atur dulu untuk teksnya, yaitu untuk teks update. Kita kasih style sama dengan color titik 2, kita kasih warnanya putih, white. Dan untuk touchable opacity-nya kita lakukan style juga. Style sama dengan kita buat nanti nama stylenya itu button. Kita buat di bawah sini button. Nah, untuk buttonnya kita buat dia align item ke center. Nah, ini supaya teksnya mengarah ke tengah. Kemudian background color ke color primary untuk warnanya. Kemudian border radius untuk lengkungannya kita buat 15. Width-nya kita buat 100%. Dan padding-nya kita kasih 10. Di sini sudah ada untuk buttonnya. Kalau kita yang buat lebih lagi di kiri kanannya, kayaknya kita bisa atur padding-nya yang ini ke 30 contohnya. Nah, seperti ini mungkin. Nah, ini untuk update user. Kemudian kita tinggal buat fungsi-fungsinya. Karena agak aneh kita buat inputannya tapi tidak ada fungsi untuk masukannya ke dalam database atau update-nya ke dalam database. Nah, untuk endpoint yang kita gunakan nanti, yaitu kita bisa cek di outrouter, yaitu yang ini, update user. Ya, nanti untuk endpoint itu /aps/out kemudian /update user. Nanti kita coba eksekusi. Berarti di sini kita atur dulu untuk inputan kita karena ada 2 inputan, yaitu biodata sama username. Nah, sini kita bisa ambil
dari sign in saja supaya lebih cepat, yaitu yang ini sampai ke sini. Kita coba paste ke sini dan kita tinggal impor use state-nya sama use this page-nya, kayaknya kita butuh juga untuk update profilnya nanti. Dan di sini kita bisa ganti ke handle update profile. Handle change saja deh. Handle change itu untuk update inputannya. Dan kita bisa ganti state-nya namanya apa. Kita sebut saja namanya update input. Sini set update input. Dan kita ganti di sini set update input, di sini juga. Dan di sini update input. Sini harusnya set update input. Oke. Dan untuk inputannya yaitu untuk name sama bio. Nah, setelah itu di destructure-nya juga kita ganti. Di sini yang diambil name sama bio. Nah, kemudian kita buat lagi satu fungsi const, yaitu handle update user. Kita lakukan testing saja dulu untuk tombolnya sini. Kita bisa log s tombol, atau kita tampilkan form datanya, yaitu update input. Oke, kita tinggal pasang untuk fungsinya ini dan state dan fungsi handle change kita di inputannya. Nah, pertama di inputannya dulu, di sini kita kasih value, ini untuk inputan biodata, dimasuk ke bio, kemudian on change text, sini dia bakal jalankan handle change-nya, handle change dengan nama bio, dan yang username-nya juga di sini kita kasih value dulu dengan nama state-nya tadi name, kemudian untuk ganti nilainya on change text, fungsinya tadi namanya handle change dengan inputannya namanya string name. Oke, seperti ini. Dan untuk handle-nya yaitu touchable opacity-nya kita buat on press pada saat dia di press. Dia akan jalankan fungsi dengan nama handle update user. Oke, kita coba testing dulu. Kita masuk dulu ke profile update. Kita coba masukkan nilainya di sini. Contoh tes 123, biodata tes 123. Kita lakukan terminal dulu untuk ngecek tampilannya, kemudian klik update. Nah, di sini kita dapat inputannya bio tes 123, name tes 123. Berarti inputannya sudah aman dan juga buttonnya sudah berfungsi. Tinggal kita masukkan ke dalam database menggunakan endpoint yang tadi. Berarti di sini yang ini. Di fungsinya sendiri di sini kita gunakan try and catch. Nah, karena update usernya kalau kita cek di endpointnya yang di routernya tadi, out router. Nah, di sini dia butuh is out, yaitu dia butuh token untuk jalankan fungsi update user by tokennya. Nah, berarti karena dia butuh token, kita ambil tokennya dari async storage. Di sini kita bisa tampung tokennya ke dalam sebuah variabel async storage, kemudian titik get item, ambil itemnya yaitu token. Kemudian kita coba jalankan fungsinya dari router kita yang tadi metodenya put untuk update usernya. Di sini kita bisa gunakan async wait. Di sini async dan kayaknya ini juga kita harus wait. Di sini kita lakukan wait. Kemudian custom fetch titik gunakan method put. Nah, yang mana URL-nya itu /out/update user. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Nah, ini datanya perlu kita masukkan. Datanya berupa objek form update input kita yang ada di atas. Berarti sini update input. Dan di sini kita perlu masukkan konfigurasinya dari token kita. Karena di sini dia butuh token untuk akses fungsi update dari usernya berdasarkan token. Berarti di sini headers
Titik 2 authorization, tokennya masuk ke Beelier. Token. Oke, di sini sudah aman untuk update usernya. Nah, selanjutnya untuk update nilainya nanti di screennya. Nah, di sini kita perlu ambil untuk data, untuk pengambilan data profilnya. Kalau kita buka lagi di Outrouter, kita coba ambil datanya ini, /profile. Yaitu ambil data profilnya berdasarkan token, supaya nanti bisa update data yang ada di screennya. Berarti di sini cons data, kita ada structuring untuk dapat nilainya. Wait, custom feeds titik get, kemudian /out/profile. Nah, di sini kita cuma butuh untuk tokennya, kita bisa copy yang ini ke sini dan kita update data screen kita yang ada di dispatch, yaitu update outstat. Kita coba jalankan di bawah. Di sini dispatch dalam kurung update outstat. Nah, di sini kita perlu masukkan pilotnya, yaitu profilnya, data profile yang baru. Itu ambil data dari get user kita tadi, titik profile. Dan untuk pendingnya kita buat false saja. False. Karena kita tidak butuh loadingnya sebenarnya. Nah, untuk console log, mungkin di sini kita buat seperti ini, let error message. Nah, ini hampir sama kayaknya sama yang di sign in. Kita copy saja. Yang bagian ini, kalau terjadi error. Kita copy ke sini. Kita tinggal panggil asiox errornya. Dan juga show message-nya. Dan kayaknya show message-nya kita tampilkan juga di sini, di try-nya. Kalau dia berhasil update datanya. Kita kasih pesan berhasil update user, kemudian type-nya kita buat dia sukses. Dan kita atur untuk navigasinya supaya dia berpindah dari halaman update usernya ke halaman profile. Berarti kita butuh navigasi. Cons navigation sama dengan use navigation. Kita tinggal pasang. Nanti setelah tampil atau sini ya, navigation, titik navigate. Ini kayaknya perlu kita atur juga untuk navigasinya. Kita harus kasih navigation props. Dan navigation props-nya dia bakal jalankan profile tag param list. Oke. Navigasinya berarti kita ganti lagi ke profile. Oh ya, dan juga di sini kayaknya kita perlu ganti yang ada di navigasinya, bagian tab navigation. Yang ini karena namanya sama dengan rute yang mengarah ke profile. Sini kita buat saja namanya profile screen. Kita coba testing. Kita akan update. Kita masukkan username-nya. Di sini tadi username kita itu Reski25. Kemudian untuk bagian biodatanya itu hello world. Kita ganti ke Reski Putra biodata. Mungkin biodatanya saya ambil dari internet. Lorem ipsum copy yang ini ke sini ipsum. Oke, kita coba update. Berhasil update user. Ini kenapa langsung ke sini ya? Ini kayaknya ada yang salah. Kayaknya ada yang salah di dalam codingan kita, kenapa langsung ke logout.
Kita coba login lagi. Kayaknya karena usernya udah berbeda. Sini @mail.com. Passwordnya sign in. Profile. Klik. Nah, ini udah berubah ya untuk bagian Rizky Putra, cuman biodatanya belum berubah. Setelah 30 menit nyari errornya, ternyata errornya itu dari responnya ini, yang data. Nah, harusnya di out profile itu responnya bukan data profile, tapi data user. Nah, ini sesuai dengan ada di out router kita, yang di bagian controller, yang ini. Yang get ya. Nah, yang ini. Get profile. Nah, yang ini. Jadi, diambilnya user bukan profile. Nah, ini salahnya tadi. Dan tadi bio-nya langsung terlock out karena di space-nya dia ngambilnya langsung data objeknya, bukan data dari usernya. Sini kita masukkan user. Nah, seperti ini. Kita coba lagi satu kali. Di sini Rizky Putra. Kemudian biodatanya. Kita copy lagi. Yang dalam ipsum. Ke sini. Tempel. Oke, kita coba lakukan send. Update. Oke, berhasil untuk update datanya. Di sini nanti kita coba rapikan untuk bio-nya. Kita langsung aja profile screen. Berarti bagian kontainer bio kita bisa kasih padding kiri kanan. Kontainer bio. Nah, yang ini. Padding horizontal 30. Mungkin kayak gini untuk biodatanya. Dan kasih margin atas mungkin. Margin top 2. Ini kita tambahkan ke 35. Jadi seperti ini untuk tampilan dari update profile kita. Mungkin sekian sedikit penjelasan untuk update profile. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan fitur dari change passwordnya. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.